Assalamualaikum Warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Komalasari, NIM G0002000314. Di sini kita akan membahas mengenai permasalahan yang sering kita lakukan. Bersama rekan saya, halo An. Iya, Mal. Bisa perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Anida Nurullah Adaraini, NIM G0002000288. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian mengenai Rob dan Tauhid. Gimana, An? Jadi gini, Mal. Rob dalam bahasa Arab itu artinya nih raja, penguasa, pemilik. Nah, dalam konteks ini itu merujuk kepada Allah karena sebenar-benarnya raja, seluruh pemilik raja itu adalah Allah gitu. Di dalam Al-Quran sendiri, kata Rob adalah nama yang umum untuk Tuhan. Kata Rob, Robbi, dan Robbuna itu hanya dinisbahkan atau dikaitin kepada Allah aja gitu loh, Mal. Oh, berarti Rob adalah pencipta dan penguasa di alam semesta. Segala sesuatu berawal darinya dan akan berakhir kepadanya. Maksudnya kita diciptakan oleh Allah dan kelak kita juga akan kembali kepadanya. Dan salah satu tujuan diciptakannya manusia ini adalah untuk mendekatkan kepada Allah dengan cara menyembahnya. Nah, betul. Jadi jelas sekali ya bahwa Allah itu adalah yang mengatur alam semesta nih. Terus yang menciptakan, terus yang memberi rezeki nih, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang membolak-balikan hati, dan yang mengatur seluruh urusan. Tidak ada Tuhan yang mengatur selain Allah. Tidak ada raja bagi mereka selain Allah. Dan tidak ada yang menciptakan mereka tuh selain Allah gitu loh. Secara kita tuh sadar apa enggak gitu loh, bahwa semua yang dilakukan tuh Allah gitu, baik mereka yang mengetahui ataupun tidak mengetahui. Dan bagi orang-orang mukmin itu, mereka mengetahui karena mereka semua itu beriman gitu. Berbeda nih dengan orang-orang yang tidak mengetahui, ingkar, sombong, dan angkuh. Mereka itu tuh tidak mau mengakui semua karena mereka tuh sebenarnya tahu nih, tetapi mereka ingkar gitu. Ada nih contoh misalnya di zaman dahulu, kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy itu tuh mereka itu kan mengetahui bahwa Allah tuh menciptakan seluruh alam semesta dan memberi rezeki kepada mereka. Tapi mereka ingkar karena apa coba? Karena mereka tuh sombong gitu, Mal. Gitu ya. Gitu teman-teman penjelasan mengenai Rob. Nah, kalau Tauhid sendiri gimana, An? Nah, sekarang kita bakal bahas nih mengenai tauhid. Oke, akidah merupakan salah satu ilmu penting yang harus dipahami oleh setiap umat muslim. Mengapa coba? Karena dengan belajar ilmu akidah, kita bisa lebih membuka wawasan bagi setiap orang muslim gitu. Terus, meningkatkan keimanan dalam beragama. Salah satu ilmu akidah yang penting nih untuk kita pelajari yaitu adalah tauhid. Nah, dari arti kata tauhid sendiri itu berarti sebagai ilmu yang belajar tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Nah, dan Tauhid itu dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah Tauhid Asma wa Sifat. Dimana kali ini kita akan membahas mengenai Tauhid Asma wa Sifat yang merujuk pada kesalahan persepsi yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu memanusiakan sifat Allah. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang Tauhid ini. Bisa dijelaskan, An? Iya, dalam tauhid asma wa sifat, pengesaan ini berkaitan dengan nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki Allah. Contohnya ya, mengimani nama-nama Allah itu dengan 3 hal, yaitu yang pertama, meyakini Allah memiliki nama tertentu, misal Ar-Razzaq nih. Terus yang kedua, meyakini Allah memiliki sifat yang ditunjukkan nama tertentu, misal tadi kan Ar-Razzaq ya, berarti sifatnya kan memberi rezeki ya. Terus yang ketiga, meyakini perilaku konsekuensi nama Allah itu terlihat pada diri kita. Misal tadi kan Ar-Razzaq, sifatnya berarti memberi rezeki. Terus menerima rezeki dari Allah gitu loh, Mal. Oh,
Gitu ya, An? Ya Mal gitu. Tadi kan aku udah jelasin nih pengertian Rob, Tauhid, dan Asma wa Sifat. Tadi kan malah sedikit menyinggung ya tentang masalah yang sering kita lakukan nih tanpa kita sadari. Nah, kalau kayak gitu gimana dong Mal? Oke, An. Kita masuk ke permasalahan inti ya. Persepsi salah yang sering banget kita lakukan kepada Allah, salah satunya adalah dalam konsep rezeki. Allah itu maha pemberi rezeki. Dan rezeki itu nggak mungkin terhalang karena makhluk. Bagaimana mungkin kita menganggap bahwa rezeki kita terhalang karena pandemi ini? Oh, iya juga ya. Kan sekarang banyak tuh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Bener, ini bahaya banget sih, karena kalau mindset kita udah gini, ya bakalan kayak gini juga, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, mindset yang benar nih gimana nih? Oke, mungkin bisnis dari jalan yang itu iya terhalang, nggak jalan. Kayak misal bisnis traveling. Nggak mungkin kan pandemi ini tuh kita jalan-jalan gitu kan. Tapi nggak mungkin kehendaknya Allah mau ngasih rezeki itu ke kita, kemudian terhalang karena pandemi. Itu nggak mungkin. Pintu dari jalan yang itu, iya mungkin terhalang, tertutup. Tapi pintu dari jalan yang lain itu terbuka. Nah kalau misalkan mindset ini udah benar, nggak akan ada lagi orang yang meratapi pandemi ini gimana. Karena inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan yang ini hilang, Allah kasih kemudahan di jalan yang lain. Nah permasalahannya kita itu mau apa enggak? Kadang kita cuma diem aja, gak ada aksi, gak ada ikhtiar. Padahal ya Mal, kalau kita udah yakin nih, terus udah prasangka baik sama Allah, insya Allah deh bakal Allah kasih. Ya nggak? Setuju. Oke, poin kedua yang sering salah adalah soal memanusiakan kemampuan dan sifat Allah. Contohnya gini, kita kalau misalkan punya masalah sama manusia, pasti kita ngehindarkan. Kayak misal gini, ada razia, kita lupa bawa SIM, bawa STNK, nggak pakai helm, apa yang bakal kita lakuin? Kita ngehindar gitu kan? Iya ya, putar balik nyari jalan. Bener banget. Nah, kalau itu enggak, beda, dan jangan disamakan. Ketika kita punya salah, datang ke Allah, curhat, minta maaf, berkali-kali pun salahnya nggak apa-apa. Justru karena itu Allah suka banget malah. Iya ya, suka sama hamba yang sadar untuk selalu kembali kepadanya. Kayak misal nih, contoh ya, aku lagi ngelakuin maksiat nih. Terus aku tuh sadar nih aku habis berbuat maksiat. Terus aku taubat gitu. Tetapi kan kadang kan iman manusia itu kan kadang naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Terus pas aku lagi di bawah nih, aku lakuin maksiat lagi gitu loh. Terus Allah bakal menerima taubat aku, dan Allah tuh bakalan suka nggak ya sama aku? Nah, itu salah satu bentuk memanusiakan sifat Allah. Mungkin kalau sama manusia ya kesel juga ya gitu. Tapi kalau Allah itu enggak. Allah tuh suka kalau kita tobat, walaupun maksiat lagi gitu. Nah, buktinya Allah tuh masih kasih kesadaran itu ke kita untuk kembali ke Allah, untuk tobat ke Allah gitu. Oh, terus contoh yang lainnya apa lagi, Mal? Oke, contoh lain, kalau misalnya kita bertamu ke temen nih, disuguhin teh, terus kita bilang, cuman teh, kopinya mana? Kopi doang, kuenya mana? Kan lama-lama kesel gitu ya. Ini tamu kok banyak mintanya ya gitu. Nah kalau Allah itu enggak, Allah itu suka kalau kita minta, makin sering minta, Allah itu suka gitu. Bener juga sih. Kadang tuh kita suka nggak enak minta banyak sama Allah dengan dosa yang segini gitu loh. Padahal Allah itu suka kalau kita banyak minta. Berarti kita tuh tandanya bergantung kepada Allah ya. That's right. Oke, contoh terakhir, misal kita punya anak atau kita punya murid. Orang tua dan guru manapun bakal bangga dan itu wajar ketika ngelihat anaknya itu mandiri, sukses dengan usahanya. Nah Allah itu enggak. Kalau misalkan di hadapan Allah kita bilang, saya mampu ya Allah, nggak perlu engkau. Allah nggak suka banget sama yang kayak gini. Padahal di surat yang sering kita pakai nih,
Itu kan surat Al-Ikhlas ya, yang berbunyi Allahu Somad, tempat bergantung segala sesuatu hanya kepada Allah. Tetapi sering kita tuh lupa dan kadang sampai menggabaikan. Kenapa? Karena logika mindset kita sering disamakan, memanusiakan sifat Allah. Logikanya gini deh, kita nggak mungkin melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Allah. Gini, kita berjalan di bumi deh, itu bukan kita berjalan dengan kaki, tapi Allah yang menjalankan kaki ini untuk berjalan. Kadang kita suka sok-sokan ngerasa bisa sendiri, padahal kita nggak bisa apa-apa, kita lemah. Setuju banget, Mal. Kadang aku tuh juga merasa masih kayak gitu loh. Padahal kan seharusnya kan nggak kayak gitu ya. Nah, dan Allah itu suka banget sama hambanya yang bergantung banget sama Allah. Kayak misalkan orang soleh zaman dahulu deh, mereka minta garam aja sama Allah, ya Allah garamnya habis gitu. Tapi kemudian ada juga orang yang salah persepsi mengenai ini, minta sama Allah tapi nggak ada usahanya, nggak ada aksinya gitu. Kayak misal gini, kita minta, ya Allah pengen uang 1 juta, tapi kita cuma diem aja di rumah, kita nggak ada usaha, kita nggak ngelakuin bisnis, kita nggak kerja. Iya, gimana caranya Allah mau ngasih uang itu ke kita? Kitanya aja cuma diem gitu, kan bingung juga kan ya. Bener banget sih, Mal. Kadang orang zaman sekarang tuh lucu ya. Ada nih orang yang aku lihat ya zaman sekarang, udah usaha bener-bener, udah usaha mati-matian gitu, sampai nggak tidur, sampai nggak makan segala macam, tapi tuh lupa gitu loh berdoa sama Allah gitu, lupa sama penciptanya. Terus ada juga nih orang yang berdoa daripada dia sholat, dia puasa, dia dan segala macam melakukan kebaikan, tapi dia tuh nggak ada usaha buat menggapai itu, misalkan dengan belajar gitu, nggak ada usahanya juga gitu kan, kayak doa mulu. Iya bener banget. Oke teman-teman, mungkin sekian ya sharing-sharing dari kita, semoga bermanfaat buat semuanya. Bener banget, cukup sekian dari kami. Apabila salah datangnya dari kami dan yang benar hanya datangnya dari Allah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.